Nah, ini berbagai faktor pendorong. Ada 6. Kalau tadi kan faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan jasa 7, sekarang faktor pendorong sektor jasa ada 6. Itu kualitas. Nah, kalau jasa itu kan ditentukan dengan kualitas. Semakin bagus pelayanan kita, otomatis semakin banyak konsumen yang mau dengan bisnis jasa kita. Misalnya dokter kalau dokternya ramah, menyenengin, maksudnya bisa telaten sama pasien, nah, otomatis kan kita seneng, sakit jadi nggak kerasa sakit misalnya. Apalagi kalau misalnya dokternya ganteng atau cantik, nah itu kan tambah nilai lebih. Nah itu jadi kualitas pelayanan kita itu harus kualitas pelayanan kita tuh harus dijaga kalau kita punya bisnis jasa, nggak bisa seenaknya. Oke, terus sama pengurangan biaya. Jadi biasanya kalau kita punya bisnis itu gimana caranya kita bisa meminimalisir yang namanya biaya yang kita keluarkan. Itu salah satu faktornya. Jadi ya kan misalnya apa-apa yang nggak terlalu penting untuk bisnis kita biasanya dikurangin biayanya. Tuh, terus kalau pelayanan jasa ini tadi yang saya bilang customer service kan. Jadi kita bisa, misalnya sekarang banyak toh yang 24 jam customer service. Jadi sewaktu-waktu kita ada masalah, kita bisa dibantu dengan adanya customer service. Terus sama definisi baru tentang konsumen ya. Definisi baru tentang konsumen ini di sini perusahaan nggak hanya lihat konsumen eksternal. Kalau konsumen eksternal kan ya kita sebagai pembeli atau sebagai penikmat jasa. Nah, kalau konsumen internal ini itu karyawan perusahaan itu sendiri. Jadi sekarang perusahaan nggak cuman melihat kita konsumen eksternal aja yang diperhatiin, tapi juga konsumen internal yaitu karyawan mereka. Jadi gimana caranya karyawan itu bisa nyaman, bisa seneng kerja di perusahaan gitu, di perusahaan kita itu namanya definisi baru tentang konsumen. Jadi yang tadinya kita cuman fokus ke konsumen eksternal, tapi sekarang perusahaan banyak juga yang fokus dua-duanya, jadi eksternal dan internal. Jadi kalau misalnya ini perlakuan perusahaan ke karyawan nggak baik, misalnya saya bos restoran. Nah, saya habis marah-marah ke pegawai saya, kamu gimana misalnya gitu kan. Nah, otomatis orang habis dimarahin bisa nggak senyum biasanya. Otomatis kan pasti habis dimarahin pasti sedikit suram atau gimana. Nah, itu kan bisa mempengaruhi nanti karyawan kita melayani konsumen akhir kan. Gimana caranya konsumen bisa seneng kalau karyawannya sendiri aja sudah bete, misalnya mukanya sudah bad mood, ya kan? Nah, makanya itu kita sebagai pemilik bisnis juga harus memperhatikan karyawan kita dengan baik. Gimana caranya kita bisa melayani, memberikan kenyamanan kepada karyawan, oke? Jadi nanti kalau punya bisnis jangan sampai kita harus disiplin ke karyawan itu harus, kalau nggak gitu mereka nanti kerjanya seenaknya. Tapi juga kita nggak boleh semena-mena sama karyawan, jadi harus dilihat porsinya. Ada saatnya memang kita kalau keterlaluan kita boleh marah, tapi harus dalam koridor yang betul, jangan seenaknya sendiri, jangan pakai kekerasan fisik, itu nggak bagus. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada lagi produktivitas. Nah, produktivitas ini juga penting, tapi biasanya kalau produktivitas itu cenderung lebih ke perusahaan manufaktur kan, gimana caranya menghasilkan produk. Kalau kita kan gimana caranya menghasilkan pelayanan yang baik. Oke. Nah, sama ini organisasi nirlaba dan publik mencari sumber income baru. Organisasi nirlaba itu misalnya yayasan atau apa, itu kan bisa cari tambahan pendapatan itu dengan adanya pelayanan jasa itu tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau bertanya? Halo, bisa dengar suara saya? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ya. Oke. Nah, ini sekarang kita ke definisi pemasaran jasa.
Jasa, semua aktivitas ekonomi hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberi nilai tambah atau pemecahan masalah atas. Oke lah, pokoknya intinya kalau jasa itu nggak ada produk nyatanya. Jadi kan misalnya kita bantuin ama, misalnya mbak bantuin ama, ada produk nyatanya nggak kan? Jadi cuman dalam bentuk bantuan, dalam bentuk apa itu termasuk jasa. Misalnya dokter ngasihin perawatan, nah itu kan nggak ada barang fisiknya. Misalnya kayak gini kan pensil ini barang fisik. Kalau jasa itu nggak ada barang fisiknya. Oke, nanti lanjut aja deh, ini karakteristik jasa. Restoran, nah restoran itu semi sebenarnya. Ada yang dijual produk fisiknya, kan jual makanan, tapi juga lebih dilihat ke pelayanannya dari sisi servisnya di situ restoran. Tapi restoran itu masuk ke hospitality. Kalau di bisnis itu dia cenderung ke yang memberikan pelayanan, bukan pada makanannya. Yang dilihat nggak terlalu pada makanannya sekarang, tapi pada pelayanan yang diberikan. Jadi sekarang kalau misalnya mbak pernah baca itu, sekarang yang banyak lagi ngetren itu biasanya yang dilihat itu bukan dari makanannya, tapi dari apa uniknya restoran itu apa. Misalnya ada yang di deket gunung, atau bisa ngeliat pemandangan yang bagus, atau tadi restoran yang bertema kayak tadi tema toilet, atau ada yang macam-macam. Sekarang yang dijual seperti itu, jadi lebih ke arah pelayanannya atau suasananya itu yang dijual di restoran, bukan makanannya. Oke. Ini Nah, ini karakteristik jasa. Ini tidak boleh lupa loh ya, karakteristik jasa ya. Oke. Ada intangibility, itu tadi yang saya jelaskan. Kalau jasa itu nggak ada bentuk fisiknya. Jadi ini jasa tidak dapat dilihat, disentuh, dirasakan, dan dicium. Ya, jadi nggak ada produk fisik, itu namanya jasa. Beda sama produk-produk biasa, barang-barang ini, pensil, buku, handphone, laptop, itu kan ada fisiknya. Kita bisa megang, kita bisa ngerasain. Itu bedanya antara jasa sama produk. Oke. Kalau inseparability itu konsumsi dan produksi tidak dapat dipisahkan atau dilakukan secara simultan. Ada yang tahu nggak maksudnya ini apa, inseparability ini? Jadi konsumsi dan produksi tidak dapat dipisahkan. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Ada yang bisa jawab atau jelaskan? Kenapa kok konsumsi sama produksi di perusahaan jasa itu nggak bisa dipisahkan? Ada yang bisa jawab? Ayo, kasih contoh deh, kasih contoh. Ayo ininya dijawab. Putus. Halo, suara saya putus-putus. Dengar jelas apa putus-putus? Produsen tanpa konsumen nggak bisa jalan. Nggak juga produsen tanpa konsumen, berarti kan produk yang kita jual nggak ada yang beli. Itu kalau produsen tanpa konsumen. Bisa kan? Kita bisa aja jualan barang kita nggak laku. Bukan itu alasannya. Yo, yang lain apa Mbak Indri? Yang lain. Ini yang nomor 2, inseparability. Kenapa kok konsumsi dan produksi tidak dapat dipisahkan? Enggak, bukan. Memproduksi barang terus kita yang mengkonsumsi sendiri. Kalau gitu ya nggak usah dijual. Bukan. Beda apa yuk? Ada yang bisa jawab? Apa kira-kira? Iya, kenapa kok ada keterkaitan?